Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mardina Safa Safiarasti dengan NIM 05608098. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan praktikum tugas 2 pada mata kuliah basis data yang terkait perancangan IRD ke dalam database MySQL beserta penggunaan perintah SQL, DDL, dan DML. Sebelum kita lanjut, mari kita bahas studi kasus berikut. Nah, berdasarkan IRD kasus rumah sakit ini, kita ditugaskan untuk merancang struktur database dari gambar IRD tersebut. Saya telah mengidentifikasi entitas atribut primary key, foreign key, dan juga relasinya. Nah, yang pertama kita membuat di sini adalah entitas administrator. Dia memiliki 3 atribut, yang dimana ID admin sebagai primary key-nya, dan kedua di sini kita mempunyai entitas pasien dengan 4 atribut, yang dimana ID pasien sebagai primary key-nya, dan yang selanjutnya yaitu dokter. Entitas ini dia memiliki 7 atribut, yang dimana ID dokter sebagai primary key-nya, dan selanjutnya kita memiliki entitas dokter admin yang dimana dia memiliki 3 atribut dengan ID data sebagai primary key. Kemudian ID admin dan ID dokter sebagai foreign key-nya. Selanjutnya kita memiliki entitas daftar yang dimana ID daftar ini sebagai primary key-nya, kemudian ID admin dan ID pasien sebagai foreign key-nya, dan terakhir yaitu kita memiliki entitas pasien dokter yang dimana ID sebagai pemiliknya. Kemudian yang ID dokter dan ID pasien itu adalah foreign key-nya. Di sini dia memiliki 5 atribut. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke tahap implementasi. Pada tahap pertama, saya mengakses server MySQL melalui CMD. Saya melakukan langkah dengan menekan kombinasi tombol Windows R dan keyboard. Kemudian mengetikkan perintah CMD dan menekan Enter. Langkah ini membuka terminal Windows sebagai bagian utama untuk mengeksekusi semua perintah SQL ke dalam server database. Pada pembukaan CMD ini, kita masuk ke folder dengan mengetik c-2exam MySQL bin. Ini adalah langkah wajib agar perintah MySQL dengan sistem. Selanjutnya adalah masuk ke create database rumah sakit 1. Nah, hasilnya keluar query OK. Selanjutnya kita melihat database yang kita buat tadi rumah sakit 1 dengan mengetik show database. Kita tunggu, sudah keluar database-nya. Ini bertambah ya, ada di sini rumah sakit 1. Selanjutnya kita mengetikkan perintah use rumah sakit 1. Perintah ini kita fungsinya untuk mengarahkan MySQL agar memfokuskan semua operasi selanjutnya dengan pembuatan tabel, penginputan data, hingga manipulasi data ke dalam database rumah sakit 1 yang baru saja kita buat. Selanjutnya kita akan membuat tabel data dari rumah sakit. Yang pertama, data pada rumah sakit itu ada pasien, dokter, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang pertama dulu adalah tabel pasien dengan cara klik tabel pasien, kurung buka ID pasien integer berjumlah 3, primary key, auto implement, selanjutnya koma, nama pasien dengan tipe varchar berjumlah 30, alamat pasien dengan varchar 100, dan jenis kelamin dengan varchar 1. Kemudian kita kurung tutup dan beri titik koma. Selanjutnya di sini tulisan query OK. Nah, sekarang kita select from pasien. Kita melihat tabel pasien selanjutnya. Kita ketikkan show tabel titik koma. Nah, di sini tampilannya sudah ada tabel satu ada pasien katanya. Selanjutnya, setelah itu kita membuat tabel dokter. Di sini saya mengcopy paste dari Word karena agar lebih cepat prosesnya. Dengan cara kita ketikkan di sini tabel dokter, kurung buka, ID dokter,
Internship 3 sama seperti tabel pasien tadi. Nah, selanjutnya kita membuat tabel administrator. Kita tekan admin Internship 3 dimiliki ongkir zaman sama seperti tabel dokter, dan selanjutnya tabel daftar seperti yang sebelumnya sama. Nah, hasil tersebut sudah keluar. Tabel rumah sakit 1 itu isinya ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Kemudian kita cek di PHP My Admin untuk hasilnya. Di sini kita munculkan apakah sudah masuk. Kita lihat di rumah sakit 1. Nah, pada PHP My Admin di sini sudah masuk ya, datanya sudah ada. Ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Data pada tabel pasien dengan mengetikkan insert info pasien. Nah, di sini kita ketikkan insert info pasien, kita enter, kita tulis nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Saya tidak mengaitkan ID pasien karena saya mengotomatiskan auto increment, jadi nanti nomornya akan muncul secara otomatis. Nah, kemudian kita enter, kita tulis di sini value. Nama yang akan saya munculkan pertama itu adalah nama Rizky. Nama Depo, jenis kelamin 1 adalah laki-laki. Nah, di sini kita enter. Pasien. Nah, di sini tandanya sudah ada ID pasien 1, nama pasien Rizky, alamat pasien Depok, jenis kelamin laki-laki atau 1. Kemudian saya percepat prosesnya yang saya sudah buat sebelumnya. Di sini kita ketikkan dengan perintah yang sama dengan nama-nama pasien yang lain. Di sini insert itu pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, cantik dari Solo, dan lain-lainnya. Kita tampilkan datanya dengan select from pasien. Nah, di sini tampilannya sudah keluar. Data pasien ini berjumlah 10. Kemudian kita memasukkan data ke dalam tabel berikutnya, yaitu dokter. Kita ketikkan di sini insert into dokter. Kita enter nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP spesialis, dan waktu kerja. Di sini kita enter lagi value. Kita ambil satu dokter terlebih dahulu. Kemudian kita tampilkan datanya nih. Kita ketik select from dokter. Nah, di sini sudah muncul 1. Kemudian kita masukkan yang lainnya dengan cara yang sama. Nah, tampilannya akan keluar seperti ini. ID dokter 125 sejumlah 5 dokter. Nama dokter juga ada, nama dokter lengkap, tanggal lahir, nama HP spesialis, waktu kerja. Nah, di sini sudah keluar 5 untuk jumlah 5. Kemudian yang ketiga, masukkan data pada tabel administrator. Kita ketikkan di sini enter nama admin dan waktu jaga. Value Anissa, Senin sampai Kamis shift pagi. Saya memasukkan satu nama terlebih dahulu. Kemudian kita tampilkan datanya, select from administrator. Nah, di sini sudah keluar tampilannya. Yang muncul hanya satu nama karena saya mengambil satu nama terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan nama yang lainnya dengan proses yang sama. Insert into administrator, nama admin, jaga, value, nama lainnya. Nah, kita tampilkan dengan select from administrator. Kita kasih bintang di atasnya ya. Nah, di sini tampilannya sudah keluar yang berjumlah 6. Di sini kita akan masukkan data pada tabel daftar dengan perintah insert into daftar yang sama dengan yang sebelumnya, dengan
ID pasien dan ID admin. ID daftar tidak saya kaitkan karena secara otomatis nanti dia akan muncul sendiri, saya auto increment. Nah, untuk ID pasien 1, ID admin 5. Saya copy dari sini dan kita akan paste CMD. Oke, untuk yang selanjutnya untuk ID pasien dan ID admin nanti kita langsung paste saja agar lebih cepat. Oke, kita di sini akan menampilkan datanya ya dengan mengetik select from daftar. Nah, di sini sudah keluar hasilnya ada 6 ID daftar, ID pasien dan ID admin jumlah 6. Selanjutnya kita masukkan data pada satu pasien dokter dengan mengetikkan perintah insert into pasien underscore dokter. Di sini ada ID dokter, ID pasien, waktu periksa dan resep. Value 4 1 value ID dokter 4, ID pasien 1, waktu periksa berupa tanggal yang berarti date, karena tanggal itu artinya data. Di sini kita tampilkan, di sini kita ketikkan, kemudian kita akan masukkan data pada tabel pasien dokter. Ini prosesnya sama dengan sebelumnya ya, pada tabel sebelumnya kita ketikkan insert into pasien dokter, ID dokter, ID pasien, waktu periksa dan resep. Untuk value-nya 4 itu ID dokter, 1 itu ID pasien, dan ini tanggal itu waktu periksa karena dia berupa data, dan paracetamol ini resep obatnya. Nah, di sini ada tanggal query cookie, jadi hasil ya. Kemudian kita menentukan datanya nih dengan mengetikkan from pasien dokter. Nah, saya mengambil salah satu dulu. Di sini sudah muncul ya. Terus kita akan menampilkan yang lain. Prosesnya sama. Kita di sini tampilkan dengan mengetik select from pasien dokter. Nah, di sini sudah keluar tampilannya dari data pasien dokter. Kemudian yang selanjutnya itu kita masukkan data pada tabel dokter admin. Di sini kita mengetikkan perintah yang sama, itu dokter admin, ID dokter dan ID admin. Value ID dokternya itu 1, ID adminnya 5. ID data tidak saya kaitkan karena secara otomatis nanti akan muncul sendiri, saya auto increment. Kita copy di sini, kita paste di sini. Ini sudah ada tanda oke. Kita select dulu, kita tampilkan datanya. Nah, di sini sudah keluar. Saya menambahkan satu dulu. Terus ini sama seperti sebelumnya. Kita copy sisanya. Kemudian di sini kita lihat pada PHP My Admin ya, pada database rumah sakit satu. Nah, di sini tampilannya sudah ada database di bagian data administrator dan teman-teman. Nah, di sini tampilannya sudah ada ID admin, nama admin, waktu jaga ada 6, cuma 6. Nah, selanjutnya pada data daftar. Nah, di sini juga ada tampilan yang luas. Selanjutnya dokter. Nah, dokter juga sudah ada jumlah 5. Kemudian dokter admin. Nah, ini jumlah 5 juga. Pasien, di sini ada 10 pasien dan pasien dokter. Di sini ada jumlah 10 juga. Selanjutnya, sebelum kita melakukan relasi, kita melakukan pengaturan proyek intinya. Terlebih dahulu pada jenis file yang akan dijadikan proyek intinya, seperti pada tabel daftar. Kita masuk ke tabel daftar. Nah, di sini kita klik more, kita klik index lalu OK, sehingga dia memunculkan kunci yang berwarna silver ini. Terus ID admin more,
di sini kita klik more, index, lalu oke. ID admin, more, index, lalu oke. Selanjutnya pada pasien. Tidak ada ke pasien dokter, ini ID dokter dan ID pasien. Kemudian kita klik designer untuk membuat relasinya. Pada Origin A, pada menu tersebut pilih Cascade, pada On Delete dan On Update. Selanjutnya kita klik OK dan lakukan proses ini pada tabel-tabelnya akan direlasi dengan cara yang sama. Pasien biar ID pasien pada nomor 1. Di sini kita akan mengambil salah satu nama pasien dan kita akan menghapus dengan perintah delete pasien biar ID handphone pasien sama dengan 1 kita enter hasilnya very oke. Nah di sini kita tampilkan nih delete pasien. Nah di sini sudah keluar. Nah di sini tabelnya berkurang 1. Nomor 1 tidak ada karena kita sudah menghapusnya. Nah kemudian kita menambahkan lagi nih data yang telah kita hapus tadi dengan mengetikkan perintah insert into pasien. Kita enter, kita masukkan ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Kita enter lagi value, ID pasiennya dapat di 1 dengan nama pasien, Rizky, alamat pasiennya Depok, jenis kelamin laki-laki atau 1, kurung tutup, titik koma, kita enter, very oke. Hasilnya kita ketikkan lagi di sini untuk menambahkan datanya, kita mengetikkan perintah select from pasien. Nah di sini tabelnya sudah muncul. Di sini namanya muncul lagi, nama Rizky ditambahkan lagi sudah muncul. Oke, berarti berhasil hasil tambahannya dalam menghapus data dan menambahkan data semula. Kemudian saya akan menampilkan kembali seluruh isi tabel dengan perintah select nama pasien, jenis kelamin, from pasien, titik koma. Di sini kita klik enter. Kemudian akan menampilkan hanya nama admin, nama pasien, dan jenis kelamin. Nah, kemudian masuk untuk selanjutnya yaitu pada select join antar tabel. Di sini itu kita mengambil atau menampilkan data dari beberapa tabel saja. Di sini kita menampilkan pasien, nama pasien dokter, waktu periksa, pasien dokter, resep, dokter, dan nama dokter. Di sini kita klik on enter, from pasien, join pasien, underscore, join pasien, underscore dokter, pasien dokter, klik enter, on, ID, dokter, kita enter lagi on, pasien dokter, ID dokter, sama dengan dokter, ID dokter, titik koma, kita tampilkan di sini, kita klik enter dan kita akan
melihat hasilnya. Di sini ada tanda nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Karena kita meminta nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Selanjutnya kita masuk ke select fungsi matematika. Kita mengetikkan perintah select count kurung buka ID pasien, com pasien, titik koma. Di sini itu kita menghitung banyaknya pasien yang telah terdaftar. Kita klik enter. Di sini sudah keluar tampilannya. Di sini itu berjumlah 10 pasien yang telah terdaftar. Kemudian selanjutnya juga pada ID dokter, kita menghitung jumlah banyaknya dokter pada tabel tersebut. Kita mengetikkan perintah select count kurung buka ID dokter, from dokter titik koma. Bila di sini jumlah dokternya berjumlah 5. Kemudian kita menampilkan data pada pasien lagi. Di sini sudah keluar. Kita akan melakukan perubahan nama pada Ania ini, nomor 5. Kita mengubah menjadi nama Tania. Di sini kita ketikkan update pasien, kita enter, set nama pasien sama dengan, di sini kita beri petik 1 Tania. Kemudian kita enter, kita klik sini where ID pasien sama dengan 55 itu ID pasiennya. Kemudian kita tampilkan query OK. Selanjutnya kita ketikkan di sini untuk mengambilkan datanya select count pasien, titik koma, kita tampilkan. Nah, di sini yang awalnya tadi nomor 5 itu yang bernama Ania itu menjadi Tania. Di sini berarti kita sudah berhasil untuk melakukan proses DNA ini. Sekian presentasi laporan kegiatan praktikum pada mata kuliah basis data dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan atau yang mungkin dalam penjelasan saya belibet. Mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.